Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdhani dari Prodi DKV ITERA. Di presentasi kali ini saya akan membahas beberapa topik mengenai sejarah dan perkembangan desain grafis di dunia dan di Indonesia tahun 1945 dan setelahnya. Topik pembahasan pertama yaitu sejarah desain grafis di dunia sekitar tahun 1945. Perkembangan desain grafis 1940-an di Amerika. Sejak tahun 1940-an sampai 1960-an, kota besar New York adalah pusat utama inovasi desain seperti halnya seni rupa. Namun, selagi para desainer di Eropa ditempa oleh gaya tipografi internasional, para desainer Amerika justru masih berdebat untuk menyatukan pendapat tentang konsep seni modern, yang sifatnya sangat individual. Salah satu contoh adalah karya grafis Paul Rand yang sepanjang tahun 1940-an mencuat sebagai tokoh desainer grafis Amerika dengan pendekatan modern, inovatif, dan sifatnya pribadi. Kesadaran semacam itu dipahami Paul Rand melalui ungkapan pribadi warna simbolis dan bentuk-bentuk pekerjaan seniman lukis seperti Paul Klee, Wassily Kandinsky, dan Pablo Picasso. Pada tahun 1947, dia membuat poster untuk iklan kereta bawah tanah di New York. Ini salah satu contoh karya Rand untuk menciptakan sebuah desain dengan elemen warna dan bentuk geometris di mana keduanya dapat dibaca sebagai figur abstrak. Sasarannya adalah untuk menyampaikan konsep promosi yang dapat menjangkau pengamat potensial di tempat permainan, toko-toko, penjualan barang dan jasa lainnya melalui iklan kereta bawah tanah. Dia meyakini bahwa sebuah pesan akan keluar secara luar biasa melalui kekuatan simbolik bentuk visualnya. Pekerjaan Rand kemudian merambah di bidang media grafis lainnya termasuk iklan, sampul buku, buku anak-anak, literatur perusahaan, grafis kemasan, poster, merek dagang, dan bentuk huruf-huruf dan sebagainya. Tahun 1950-an, Rand mulai lebih banyak menyediakan waktunya untuk menggarap proyek citra perusahaan, dan ia mendesain apa yang akan menjadi merek dagang dan identitas visual untuk korporasi termasuk IBM, Westinghouse, jaringan televisi ABC, dan UPS. Westphal Inspirations. Banyak perancang grafis lainnya yang terkemuka di Amerika, misalnya Saul Bass, Lester Bill, dan Tom Gismer, yang memfokuskan praktik mereka pada desain identitas korporasi dan korporasi multinasional yang memahami kebutuhan standar grafis yang konsisten dan mengkomunikasikannya ke seluruh dunia. Contoh lainnya adalah pendekatannya yang inovatif dan dia suka bermain dengan huruf dan simbol-simbol. Hal ini diperlihatkan oleh sebuah bentuk karya desain Westphal Inspiration, rancangan Bradbury Thompson. Dia mendesain suatu merek dagang, sebuah pabrik kertas yang bergerak sejak tahun 1938 sampai awal 1960-an. Gagasan desain grafis Thompson terinspirasi dari bentuk topeng Afrika yang geometris yang menyembunyikan huruf-huruf yang dapat dieja sebagai Westphal. Layout kompleks Thompson mengkombinasikan seni gambar dengan bentuk yang diwarnai dan pengaturan tipografi yang tak lazim. Ia menyelidiki teknik cetak dengan separasi 4 plat warna untuk mencetak warna biru hangat, magenta, kuning, dan hitam, dan dicetak pada posisi yang berbeda di atas kertas. Ia juga menggunakan teknik engraving untuk memperbesar buku tua yang dicetak dengan warna yang tak biasa. Eksperimen ini sangat berpengaruh kepada generasi desainer grafis saat itu. Eksperimen itu menunjukkan berbagai kemungkinan baru karya grafis desain grafis. Desain majalah sesudah masa perang. Desain grafis untuk majalah sangat berkembang sesudah masa perang di Amerika. Alexei Brodovich, art director dari majalah Harper Bazaar, sejak 1934 sampai 1958, telah memelopori suatu pendekatan baru desain majalah. Ia menciptakan sebuah pengalaman persepsi yang mengalir atau flowing perceptual experience bagi pembaca majalahnya, yaitu dengan merancang variasi ukuran huruf dan imaji-imaji, alternative page yang kompleks dengan layout sederhana berisi area besar ruang kosong atau white space, dan menciptakan sebuah persepsi yang menyeluruh untuk gerak ritmis. Keindahan desain Brodovich telah ditingkatkan oleh regu kolaborator Bazaar termasuk oleh fotografer Richard Avedon. Periode sehabis perang telah disebut sebagai zaman keemasan desain majalah, di mana para direktur seni termasuk Henry Wolff,
pada majalah Esquire dan Harper Bazaar, dan Otto Storch pada majalah McCall. Memperluas pendekatan imajinatif Brodowitz ke layout halaman majalah dengan menggunakan format besar. Storch meyakini bahwa konsep teks, huruf, dan imaji tidak dapat dipisahkan dalam desain editorial, dan ia menerapkan keyakinan ini pada halaman editorial majalah McCall. Pengaruh televisi terhadap media print. Kemunculan televisi kemudian mulai mengubah peran media print dan desain grafis. Lain daripada itu, media baru ini telah menciptakan peluang baru untuk para desainer bekerja pada televisi komersial dan grafis on-air, terutama untuk grafik gerak atau desain grafis kinetik untuk judul film dan televisi. Sebagai dimensi keempat, sebuah karya grafis melalui dimensi waktu, saat itu mulai diciptakan orang. Misalnya, berbagai teknik animasi film untuk judul film mulai dirancang sekitar tahun 1950-an. Oleh Saul Bass, kemudian grafis film oleh Norman McLaren dari Badan Film Nasional Kanada. Sebagai contoh, judul film Anatomy of a Murder oleh Bass untuk Otto Preminger Film. Mereduksi beberapa figur yang terlungkup, terpotong-potong, dan lewat potongan tubuh yang berpindah menyatukan sebuah imaji korban mutilasi. Imaji ini disokong oleh suara musik yang sesuai dengan posisi potongan bentuk figur itu. Lettering judul film itu muncul sebagai bagian dari eksekusi film. Lalu ada topik pembahasan selanjutnya, yaitu sejarah dan perkembangan desain grafis di Indonesia. Mesin cetak pertama kali didatangkan ke Indonesia, tepatnya di Batavia pada tahun 1659. Industri percetakan di wilayah Nusantara berkembang sejalan dengan penerbitan surat kabar dan buku yang diperkirakan berkembang sejak abad ke-17. Ketika mesin cetak pertama kali didatangkan ke Pulau Jawa pada tahun 1659, karena tidak ada operatornya, mesin itu menganggur sampai berpuluh-puluh tahun. Para pembaca koran berbahasa Belanda di Hindia Belanda di awal-awal keberadaannya adalah orang-orang Eropa. Pemerintah jajahan di bawah Daendels yang berperan besar dalam urusan cetak-mencetak dengan membentuk percetakan negara yang berurusan dengan mencetak peraturan-peraturan Belanda. Maka mulailah dikenal surat kabar yang tidak hanya memuat informasi yang nilainya ekonomis, tetapi juga memuat peraturan-peraturan perundangan. Iklan pertama di Hindia Belanda, 17 Agustus 1744. Perintis tumbuhnya iklan di Hindia Belanda adalah Jan Pieterszoon Koen. Dia pendiri Batavia dan Gubernur Jenderal Hindia Belanda tahun 1619 hingga 1629. PPPI atau Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia mengakuinya sebagai tokoh periklanan pertama di Indonesia. Dalam masa pemerintahannya, ia mengirim berita ke pemerintah setempat di Ambon dengan judul Memorie de Nouvelles, yang mana salinannya ditulis dengan tulisan tangan pada tahun 1621. Tulisan tangannya yang indah ternyata merupakan refleksi dari naluri bersaing antara pemerintah Hindia Belanda dengan Portugis. Kedua negara rupanya terlibat dalam perebutan hasil rempah-rempah dari Kepulauan Ambon. Jan Pieterszoon Koen menulis, iklan untuk melawan aktivitas perdagangan oleh Portugis. Lebih dari 1 abad kemudian, setelah Jan Pieterszoon Koen meninggal, tulisan tangannya diterbitkan kembali di surat kabar Batavia Nouvelles pada tanggal 17 Agustus 1744. Batavia Nouvelles merupakan surat kabar pertama di Hindia Belanda. Dengan demikian, iklan yang dimuatnya pun merupakan iklan pertama di Hindia Belanda. Kenyataan ini menunjukkan bahwa surat kabar dan iklan lahir tepat bersamaan di Hindia Belanda. Industri percetakan abad ke-18 hingga 20. Surat kabar yang pertama kali dicetak oleh De Batavius Nouvelles terbit di Batavia pada tahun 1744. Kemudian, De Locomotive terbit pada tahun 1852 di Semarang dan Batavisch Nieuwsblad terbit di Batavia pada tahun 1885. Dunia perpustakabaran milik warga pribumi adalah Bro Martani yang terbit di Surakarta pada tahun 1920-an. Pada tahun 1776,
Setelah pelarangan penerbitan surat kabar di Batavius Novels pada tanggal 20 November 1745, pemerintah kolonial memberi izin kepada L. Dominicus, seorang pakar dalam percetakan, untuk menerbitkan mingguan yang diberi nama Het Vendu News atau berita lelang. Mingguan ini berisi berita lelang perusahaan-perusahaan perdagangan di bawah VOC, sedangkan pemasangan iklan di luar perusahaan VOC dikenakan biaya. Surat kabar mingguan ini bertahan terbit antara tahun 1776 hingga 1809. Brosur-brosur pertama untuk go public. Pertumbuhan iklan di zaman Hindia Belanda sangat dipengaruhi pula oleh masuknya modal swasta ke sektor perkebunan dan pertambangan pada tahun 1870. Karena perkembangan itu ternyata menumbuhkan kebutuhan baru, berupa pembentukan lembaga-lembaga penelitian untuk mengembangkan dan mengakumulasi modal mereka, seperti yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan-Perusahaan Gula. Asosiasi ini juga bertugas sebagai lembaga penelitian dan sekaligus memproduksi pula brosur-brosur sebagai wahana informasi dan promosi. Dengan demikian, para calon penanam modal di perusahaan perkebunan mereka mengetahui seberapa jauh rentabilitas investasi mereka. Javas Bank menggunakan barang-barang cetakan untuk mengundang modal asing ke Hindia Belanda. Brosur dan buklet perkenalan mereka umumnya dicetak di percetakan GCT Van Dorp & Co. yang berlokasi di Jakarta, Semarang, dan Surabaya. Tahun 1938. Pada tahun 1938 berdiri Persagi atau Persatuan Ahli Gambar Indonesia di Jakarta dengan anggota kurang lebih 30 pelukis, di antaranya Agus Jaya sebagai ketua, S. Sujoyono, Abdussalam, Sumitro, Sudibyo, Sukirno, Suromo, Surono, Setiosa, Herbert Hutagalung, Syueb, Emira Sunasa, dan sejumlah seniman lainnya. Serikat ini sering dianggap sebagai awal seni rupa modern Indonesia. Para pelukis Persagi berupaya membangun gaya Indonesia baru yang dikembangkan dari paduan antara nilai estetik tradisi dan nilai estetik modern. Semasa kolonisasi Jepang di Indonesia, Persagi mendapat wadah yang bernama Keimin Bunka Shidoso, Pusat Kebudayaan Jepang, yang didirikan pada tahun 1943. Spirit yang dicanangkan Jepang untuk membangun kebudayaan Timur mendapat tanggapan positif. Hal ini terbukti dari keterlibatan para pelukis dalam membina seni lukis Indonesia, dan tokoh-tokohnya antara lain adalah S. Sujoyono, Agus Jaya, dan Affandi, yang kemudian diikuti oleh sejumlah pelukis muda, di antaranya Oto Jaya, Heng Ngantung, Hendra Gunawan, Jaya Gesmoro, Kertono Yudokusumo, Kusnadi Sujayana Kerton, Trubus Baharudin, dan sejumlah seniman lainnya. Tahun 1945. Pada tahun 1943, Affandi mengadakan pameran tunggal pertamanya di Gedung Putra Jakarta, yang saat itu sedang berlangsung pendudukan tentara Jepang di Indonesia. 4 serangkai yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur memimpin seksi kebudayaan Putra Pusat Tenaga Rakyat untuk ikut ambil bagian. Dalam seksi kebudayaan Putra ini, Affandi bertindak sebagai tenaga pelaksana dan S. Sujoyono sebagai penanggung jawab yang langsung mengadakan hubungan dengan Bung Karno. Lalu ada topik selanjutnya, yaitu sejarah desain grafis di Indonesia, tepatnya setelah tahun 1945. Tahun 1960 hingga 1972, logo mulai populer. Iklan-iklan produk konsumen tampak mengalami kemendengan kreativitas, khususnya dalam hal penulisan naskahnya. Sebagian besar rancangan produk iklan dalam negeri bertema anjuran memakai yang sangat monoton. Kata-kata pakailah selalu senantiasa digunakan dalam setiap teks iklan. Struktur verbal iklan masih tetap dipengaruhi oleh iklan-iklan zaman kolonial. Bahkan mereka pun masih banyak menggunakan istilah-istilah dari bahasa Belanda, seperti tehur atau sewa, berbir atau cukur rambut, restoran, atau tekup atau dijual. Kata-kata ini memang sering dijumpai diucapkan di radio atau tertulis dalam kolom-kolom media cetak. Meskipun demikian, perusahaan-perusahaan besar sudah mulai berani menggunakan sedikit teks dan sekaligus menyadari pentingnya halayak sesaran mengenal logotype atau ciri logo produk-produk mereka.
Sayangnya, berbeda dengan teori periklanan, banyak produk ataupun merek baru yang tidak menyatakan kebaruannya dalam iklan-iklan mereka. Di samping itu, nuansa yang tercipta dari iklan-iklan tersebut hampir seluruhnya hanya untuk tujuan penjualan atau sales semata. Populernya penggunaan logo sebagai identitas suatu produk atau merek membawa bisnis baru untuk perusahaan periklanan dari kliennya, yaitu merancangkan logo yang sesuai dengan jenis, kepribadian, dan cita produk yang ingin dikembangkan produk-produk tersebut. Beberapa perusahaan bahkan meminta perusahaan periklanannya untuk juga menguruskan nomor pendaftaran produk mereka tersebut di kantor pendaftaran merek dagang. Gerakan Seni Rupa Baru tahun 1975 hingga 1987. Peristiwa Desember Hitam menjadi cikal bakal terbentuknya Gerakan Seni Rupa Baru atau GSRB pada tahun 1975 yang menghantarkan dunia seni rupa Indonesia melahirkan pemahaman baru atas persoalan ideologis kesenian. Konsepsi estetika dunia seni rupa, subject matter, batasan-batasan akademik, hingga menyentuh persoalan-persoalan interpretasi subjektivitas. Salah satu konsep GSRB adalah meniadakan batasan antara seni murni dan seni terapan, yang termasuk desain pun kemudian dianggap sederajat. Sepanjang perjalanannya, eksponen GSRB yang juga desainer grafis tercatat antara lain F.X. Harsono, Syahrinur Prinka, Wagiono Sunarto, Priyanto Sunarto, Gendut Priyanto, Haris Purnama, dan Untarto. Pada tahun 1979, Gerakan Seni Rupa Baru membubarkan diri, tetapi sempat dihidupkan kembali pada tahun 1987. Penggunaan istilah desain komunikasi visual pada tahun 1979. Gert Damber, seorang desainer grafis Belanda, memperkenalkan istilah semiotika dan komunikasi visual di FSRD ITB. Menurutnya, desain grafis tidak hanya menangani desain untuk percetakan, tetapi juga moving image, display, dan pameran. Sejak tahun 1979, istilah desain komunikasi visual mulai dipakai, menggantikan istilah desain grafis sebelumnya. Tahun 1980, pameran desain grafis pertama di Indonesia. Pada tanggal 16 sampai 24 Juni 1980, di Pusat Kebudayaan Belanda Erasmushuis, Jalan Menteng Raya 25, Jakarta diselenggarakan pameran desain grafis oleh 3 desainer grafis Indonesia, Hani Kardinata, Gauri Nasution, dan Didit Kris Purnomo, bertajuk Pameran Rancangan Grafis 80 Hani Gauri Didit. Pameran ini tercatat sebagai pameran desain grafis pertama di Indonesia yang diadakan oleh desainer-desainer grafis Indonesia. Pameran ini membawa misi memperkenalkan profesi desainer grafis ke masyarakat luas dan agar karya desain grafis diapresiasi sebagai karya seni. Tahun 1980, terbentuknya organisasi desain grafis pertama di Indonesia. Logo IPGI hasil coretan tangan Sajirun, desainer uang Indonesia. Organisasi desain grafis pertama di Indonesia terbentuk pada tanggal 25 April tahun 1980 dan diresmikan pada tanggal 24 September tahun 1980 dengan nama Ikatan Perancang Grafis Indonesia atau IPGI. Bersamaan dengan diselenggarakannya sebuah pameran besar bertajuk Grafis 80 di Jakarta yang berlangsung hingga tanggal 30 September tahun 1980 di Wisma Seni Mitra Budaya, Jalan Tanjung, 34, Jakarta. Pada tahun 1980 dan di akhir 1970 dan seterusnya, tumbuh perusahaan-perusahaan desain grafis yang sepenuhnya dipimpin oleh desainer grafis. Berbeda dengan biro iklan, perusahaan-perusahaan ini mengkhususkan diri pada desain-desain non-iklan. Beberapa di antaranya adalah Vision, Grapos Indonesia, Citra Indonesia, dan Gua Grafik. Di Bandung, sebelumnya sudah ada desain center Desenta yang didirikan pada tahun 1973. Antara lain adalah Ade Pirus, Priyanto Sunarto yang walau lebih mengandalkan pada disiplin seni grafis juga menangani beragam produk desain grafis. Mulai sampul buku, kartu ucapan, logo, kalender, pameran, dan elemen estetis gedung. Tahun 2002, majalah desain grafis pertama di Indonesia.
Dimotori oleh M. Arif Budiman atau Petak Umpet, majalah desain grafis pertama Blank Magazine terbit di Yogyakarta dengan visi ingin memberdayakan orang-orang kreatif melalui sudut pandang visual yang ekstrim, atau to empower creative people through extreme visual perspective. Setelah beroperasi selama kurang lebih 2 tahun, dari tahun 2002 hingga 2004. Blank Magazine harus ditutup pada 3 Maret 2004 setelah merugi lebih dari 140 juta rupiah. Penerbitan majalah ini berlangsung hingga 6 edisi. IPGI diganti menjadi ADGI atau Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Pada tanggal 7 Mei 1994, IPGI menyelenggarakan kongres pertamanya di Jakarta Design Center, di mana berlangsung penggantian nama organisasi menjadi ADGI atau Asosiasi Desainer Grafis Indonesia. Pada saat itu dilakukan juga serah terima jabatan dari pengurus IPGI ke pengurus ADGI. Ketua Iwan Ramelan, Sekretaris Irfan Nurman. Pemilihan Presiden-elek Gauri Nasution, pengesahan AD atau Art dan Kode Etik, serta pengesahan Majelis Desain Grafis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.